Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin di channel YouTube Bung Lutfi Official. Saat ini saya baru tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Dan pemirsa bisa saksikan ini adalah terminal kedatangan begitu ya, atau arrival terminal begitu. Nah, kalau di sebelah sana adalah terminal keberangkatan begitu, yaitu untuk domestik ya. Jadi biasa kalau di bandara ada terminal keberangkatan, ada kedatangan begitu domestik. Sedangkan yang internasional di sebelah sana. Nah, saat ini cuaca di Bali cerah begitu ya, pada pukul menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya, WITA begitu. Nah, sedang tadi pagi sempat hujan. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ini terletak di Kecamatan Kuta ya, di Kabupaten Badung begitu, Provinsi Bali. Kabupaten Badung itu letaknya bersebelahan begitu dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota dari Provinsi Bali. Dan saya meyakini pemirsa sudah pada tahu semua bahwa Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ini adalah bandar udara tersibuk di Indonesia nomor 2 setelah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta begitu ya, atau di Tangerang, Provinsi Banten. Nah, dan di Pulau Bali ini pemirsa juga sudah tahu adalah pulau yang sangat terkenal sekali akan pariwisatanya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri alias di mancanegara. Pemirsa bisa saksikan banyak sekali turis-turis mancanegara begitu yang ada di Provinsi Bali ini yang baru saja tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Denpasar ini. Nah, Bali ini dikenal sebagai Pulau Dewata ya, Pulau Dewata, dan mayoritas penduduknya populasinya di sini adalah memeluk agama Hindu. Nah, oleh karena itu di Bali ini banyak sekali pura pemirsa ya. Dan di Provinsi Bali ini ibu kotanya ya, kota terbesarnya adalah Denpasar. Yang mana kota Denpasar ini adalah pusat pemerintahan Provinsi Bali, dan di Provinsi Bali ini ada 8 kabupaten ya selain kota Denpasar, yaitu ada Kabupaten Badung, kemudian Kabupaten Jembrana, kemudian Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, kemudian Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Buleleng begitu ya. Nah ya, jadi itu tadi kalau Kabupaten Jembrana tadi ibu kotanya negara, kemudian kalau Kabupaten Klungkung itu ya Klungkung, Kabupaten Bangli juga Bangli, Tabanan Kabupaten Karangasem di Amlapura begitu, Kabupaten Buleleng di Singaraja, kemudian Kabupaten Badung sendiri terletak di Mengwi atau Mangunpura istilah lainnya. Nah, pemirsa, setelah ini saya akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan di Bali ya, barangkali tidak semuanya, karena kalau kita bicara Bali ini tempat wisatanya sangat luas sekali ya, sehingga untuk mengendos pada pemirsa semua tempat wisata tentu waktunya, timingnya tidak cukup ya, karena memang sangat luas sekali, sehingga hanya beberapa saja. Barangkali saya akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan di kota Denpasar ya, berkeliling kota Denpasar begitu ya, tidak semua jalan tentunya. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak pemirsa untuk melewati tol Bali Mandara ya, tol Bali Aman Damai Sejahtera kalau nggak salah begitu ya kepanjangannya, yang ada di atas laut begitu, yang menghubungkan antara Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ini kemudian dengan dengan Tanjung Benoa dan Nusa Dua. Dan tol Bali Mandara ini dulu dibangun pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu ketika Bali ini ditempati konferensi tingkat tinggi APEC
Asia Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan benua Asia dan Samudra Pasifik begitu ya, yang digagas oleh Perdana Menteri Australia pada waktu itu Bob Hawke ya, semasa Indonesia diperintah oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, sehingga untuk akses lebih memudahkan begitu para tamu-tamu negara, maka dibangun tol di atas laut, namanya Tol Bali Mandara sekali lagi ya, yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ini kemudian dengan Nusa Dua dan Tanjung Benoa ya. Nah, Tanjung itu apa? Tanjung itu daratan yang menjorok ke laut pemirsa ya. Kalau laut yang menjorok ke daratan itu namanya teluk. Nah, selain itu Bali ini sangat terkenal sekali juga sebagai apa itu namanya, pulau yang menjunjung tinggi budaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa penduduk Bali ini mayoritas memeluk agama Hindu begitu ya. Jadi banyak pura sebagai tempat ibadah agama Hindu. Bahkan di masing-masing rumah itu rata-rata ada pura begitu. Walaupun itu tidak besar, ada yang kecil begitu. Dan juga kalau waktu hari raya Nyepi misalnya, itu selain polisi yang resmi dari negara Polri, itu ada polisi adat begitu, semacam pecalang ya. Nah, karena alamnya yang sangat indah, Bali ini sering menjadi tempat penyelenggaraan event-event internasional. Selain tadi APEC ya pada masa Pak SBY, kemarin itu pada masa Pak Jokowi, Presiden Jokowi, Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi G20 ya, atau KTT G20 begitu ya, yang mana KTT G20 ini dipusatkan di Apurva Kempinski, di Hotel Apurva Kempinski di kawasan Nusa Dua ini ya. Nah, itu juga para tamu-tamu negara melewati Tol Bali Mandara. Seperti pemirsa saksikan ya, Bali ini terkenal sekali dengan di mancanegara, banyak sekali turis-turis asing ya diperlihatkan itu. Ini di terminal kedatangan ya, atau arrival terminal di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai atau I Gusti Ngurah Rai International Airport ya. Bahkan orang-orang luar negeri itu ada yang mengenal Bali tapi tidak tahu Indonesia. Ya, mau kemana? Mau ke Bali katanya, ya kan? Where do you go? I will go to Bali, ya kan? To Indonesia? No. Padahal Bali ini adalah Indonesia begitu ya. Jadi Bali ini lebih terkenal daripada Indonesia. Ya, jadi karena memang tersohor begitu akan keindahan alamnya, tempat wisata begitu. Bahkan turis-turis mancanegara, turis-turis asing yang ke Bali ini ingin berlama-lama rata-rata ya. Karena memang Bali ini sebagai pariwisata yang terkenal sangat menyumbang devisa untuk penerimaan negara selain pajak, sangat tinggi sekali. Apa itu devisa? Devisa itu alat pembayaran luar negeri. Ya, kalau kita menggunakan ukuran mata uang karensinya itu valuta asing, tentu adalah dolar Amerika Serikat ya. Ketika turis-turis masuk, mereka tentu akan membawa dolar ataupun yang lain, sehingga ini akan menghasilkan devisa alat pembayaran luar negeri ketika kita melakukan perdagangan internasional begitu. Nah, pemirsa bisa saksikan, nah ini banyak sekali memang para turis begitu ya, pelancong begitu ya, yang datang di Pulau Bali ini, apalagi di akhir pekan seperti ini ya, hari Sabtu dan Minggu atau Sabtu dan Ahad, Saturday and Sunday begitu, atau weekend ya, akhir pekan itu mereka berlibur ya, merefresh begitu di Pulau Bali ini sebagai salah satu pilihan utama tentunya ya. Sebagian kita lihat ini kedatangan domestik ya pemirsa ya. Saya baru datang di terminal kedatangan domestik ini. Nanti setelah ini saya juga akan melihat di terminal internasional ya. Karena memang Bali ini sesungguhnya orang itu kalau sudah di sini itu biasanya masih ingin ke sini lagi ya. Nah, tentu kalau saya membahas Bali secara keseluruhan dari berbagai sisi tentu tidak akan cukup waktunya pemirsa ya. Dari sisi sejarahnya, pariwisatanya, kemudian dari sisi budaya ya, seperti dalam pertanian ada kelompok pengairan yang namanya Subak misalnya ya, dengan sistem tanam sterasiring misalnya di Bali ini yang sangat terkenal sekali. Kemudian juga tari-tarian misalnya pemirsa, kemarin waktu KTT G20 para tamu-tamu negara yang baru turun itu disambut dengan tari pendet ya. Selain itu di Bali itu banyak sekali ya, ada tari kecak, tari piring dan lain sebagainya ya pemirsa.
saya meyakini sebagian besar sudah tahu dan pernah ke Pulau Bali ini ya, Pulau Dewata Bali ini. Termasuk ketika apa itu namanya, pemirsa itu juga melihat di televisi ya, untuk acara-acara internasional begitu. Memang Bali ini adalah salah satu ikon utama di Indonesia untuk pariwisata begitu ya. Ketika wisatawan asing banyak seperti ini, tentu secara otomatis penerimaan negara juga akan meningkat ya. Ketika pandemi COVID-19 kemarin tentu akan berdampak secara langsung bagi dunia pariwisata di Bali ketika itu ya. Pemirsa bisa saksikan, kita sambil jalan ke sana. Nah, wah ini ada apa ini? Alat apa ini? Australia. Gold Coast. Oh, Gold Coast. Prime Minister Australia now, Mr. Anthony Albanese. Albanese? Yeah. Me not like him. Oh. Ini No. just tourism. I've just got to go up to international. Oh, yes. Okay. Thank you. Nice to meet you. Okay, good luck. See you, boys. See you next time. Nah, pemirsa, memang pesona Bali ini begitu luar biasa ya. Dari berbagai benua hampir semuanya kenal Bali ya. Turis baik dari benua Australia ya, ada Australia, ada Selandia Baru, New Zealand, kemudian ada juga dari benua Asia ya, kemudian dari Eropa, Afrika, Amerika, kemudian bahkan mungkin dari benua yang lain ya, kalau ada manusianya itu kutub utara Arktik dan Antartika ya, di kutub selatan itu semuanya hampir warganya itu pernah ke Bali walaupun tidak semua ya. Orang Indonesia sendiri barangkali juga belum semuanya pernah ke Pulau Bali begitu. Nah, akses ke Pulau Bali ini selain dapat dijangkau melalui pesawat udara ya, atau jalur udara seperti di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ini, juga bisa dijangkau lewat jalur darat ya. Kalau dari Pulau Jawa, dari Banyuwangi ada pelabuhan Ketapang ya, menuju ke pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, terus kemudian menuju ke kota Denpasar ini. Kemudian kalau dari arah Nusa Tenggara Barat misalnya, dari Pulau Lombok ada dari Pelabuhan Lembar misalnya, kemudian menuju ke Pelabuhan Padang Bay di Kabupaten Karangasem ya. Nah, kemudian menuju ke kota Denpasar ini. Jadi banyak opsi begitu ya. Kalau mau nyantai tentunya lewat jalur darat gitu kan, sambil menikmati perjalanan. Tetapi kalau butuh waktu yang cepat, efisiensi waktu, dan banyak agenda yang harus dilakukan di Pulau Bali ini, ya naik pesawat terbang pemirsa, pesawat udara. Tentu dengan melihat juga kondisi ekonomi ya, kondisi kantong ya, karena ini kan tentu moda transportasi yang sangat cepat ya. Artinya dengan adanya pesawat itu jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain, baik antar daerah di Indonesia maupun antar negara, itu sangat cepat, sangat terasa dekat begitu ya. Karena memang ini sesuatu yang harus disyukuri begitu ya bagi manusia yang lahir dalam era modern seperti ini. Nah, ini adalah para calon penumpang begitu menuju ke terminal keberangkatan ya, yang naik mobil golf seperti itu. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Setelah ini saya sekali lagi akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan sambil mengisi waktu supaya channel YouTube Bung Lutfi Official ini dengan moto itu channel yang informatif dan edukatif ini tidak kosong ya. Artinya ada konten walaupun sedikit-sedikit saya bisa menyapa pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan video saya ini selalu dikaruniai rezeki yang melimpah, kesehatan, dan juga selalu bahagia dan sukses ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.